Awas lur, tanggulnya jebol, tanggulnya. Tanggul jebol terjadi di kawasan industri Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, tepatnya di kawasan Lami Citra, Kecamatan Semarang Utara. Akibat dari kejadian itu pemirsa, air merendam hingga setinggi dada orang dewasa. Ya, dalam pantauan air ini tiba-tiba datang dari laut dan menerjang kawasan tersebut dengan ketinggian bervariasi mulai dari ketinggian 30 cm hingga 1,5 meter. Banyak kendaraan yang terendam air dan petugas baik dari aparat polisian, BPBD dan juga Basarnas akhirnya berupaya mengatur lalu lintas dan membantu warga yang terdampak banjir. Ini yang terjadi kemarin sore ya, Fit ya? Ya. Kita update ya. Pagi hari ini bagaimana kondisinya, apakah air masih menggenang di wilayah tersebut? Sudah ada rekan kami, Didit Kordias, yang akan memberikan informasinya dari lokasi kejadian. Didit, apa yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Bagaimana kondisi di sana? Saat ini kawasan Tanjung Mas Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih digenangi air pasang laut. Kita memang tidak seperti kemarin, jadi sudah berkurang. Hanya di bagian dalam Pelabuhan Tanjung Mas masih sekitar paling tinggi 75 sampai 1 meter. Terus, pagi ini banyak pekerja yang tidak bisa masuk ke wilayah Tanjung Mas karena memang sebagian besar perusahaan di kawasan industri Tanjung Mas ini sebetulnya meliburkan karyawan. Namun karena banyak karyawan yang tidak tahu kalau hari ini diliburkan, mereka datang dan sebagian lagi memang datang untuk mengambil sepeda motor yang kemarin terendam banjir. Sebagian besar sudah diambil, ada yang diambil sendiri, ada yang diambil berombongan pakai mobil backup tadi. Terus ada lagi yang perusahaan yang terlanjur para karyawannya. Oke, Didit. Oke, tadi nampaknya kita terkendala jaringan ya bersama dengan Didit Kordias. Tapi tadi yang disampaikan oleh Didit bahwa seperti yang kita lihat visualnya pagi hari ini pemirsa, ketinggian air di sana masih diperkirakan mencapai 75 cm ya, dan memang kondisi ini pun mengganggu aktivitas warga di sana karena kalau kita melihat kondisi di sana atau area ini merupakan area yang banyak perkantoran di sekitarnya, sehingga ini juga menyulitkan warga untuk melintas di wilayah tersebut, Bang. Ya, bukan saja warga tentunya, tapi karena tadi Vita menyebutkan di sana banyak area perkantoran, itu saya percaya sama orang Semarang ya, Fit ya. Ini hari ini juga bisa mengganggu aktivitas ekonomi di sana karena dengan ketinggian 70 sampai 1 meter ini otomatis akan menyulitkan masyarakat yang punya mobilitas di wilayah tersebut. Nah, ini kondisi atau visual terbaru pagi hari ini yang kami, ya betul, yang kami dapatkan Pelabuhan Tanjung Mas, ini tepatnya banjir yang menggenangi wilayah tersebut. Nah, ini memang kalau kita lihat atau kita dengar tadi apa yang kemudian sempat kita sampaikan di awal bahwa kondisi seperti yang kita lihat pagi hari ini disebabkan karena tanggul jebol. Tentu ini harus ada langkah antisipasi, kemudian juga ada perbaikan yang dilakukan terhadap tanggul tersebut. Dan sebetulnya juga kalau kita melihat misalnya dari kontur tanahnya, ini merupakan daerah yang memang kalau bisa dibilang lebih rendah ya, Mbak ya. Sehingga ini harus menjadi concern pihak-pihak terkait, terutama untuk bicara soal permasalahan banjir. Oke, kita coba lagi akan bergabung dengan rekan kami, ada Didit Kordias yang akan menyampaikan informasinya. Didit? Ya, Bayu, maaf tadi terputus, sempat terputus ya tadi. Jadi bisa kami beritahukan bahwa kawasan Citra atau kawasan berikat Lami Citra, kawasan industri di wilayah Tanjung Mas ini masih tetap ada yang sebagian perusahaan buka dan memang karyawan yang datang diangkut dengan menggunakan truk-truk kontainer ataupun truk yang tinggi. Jadi mereka terbebas dari perjalanan masuk dalam kawasan. Sementara sebagian lagi mereka hanya mengambil sepeda motor yang kemarin sempat terendam di pabrik-pabrik mereka. Sebetulnya menurut keterangan info sebetulnya
banjir rob seperti sekarang ini memang belum pernah terjadi, kecuali pada tahun 2000 kemarin memang pernah, tapi tidak setinggi ini. Jadi karena adanya tanggul jebol dan memang karena air pasang terlalu tinggi, yaitu menurut BMKG sampai 2 meter, dan mengakibatkan tanggul jebol sehingga air meluap hingga masuk ke seluruh kawasan ini sampai ke pemukiman warga. Untuk sementara, tadi dari semalam sampai pagi tadi, pemerintah Kota Semarang sudah membuat tanggul darurat dengan menggunakan pasir yang dikarung untuk menutup tanggul. Nah, memang karena air ini sebetulnya harusnya sudah surut dan bisa mengalir lagi ke laut, tapi karena di dalam tanggul, pompa-pompa masih difungsikan untuk menyedot air. Dimungkinkan nanti siang akan terjadi lagi banjir serupa karena menurut perkiraan BMKG, air pasang ini akan berlangsung hingga tanggal 25 nanti. Itu Bayu. Oke, nah Didit, Anda bisa menggambarkan sebenarnya seluas apa wilayah yang terdampak oleh tanggul yang jebol ini? Ya, seluruh kawasan pelabuhan ini dari pos 1 sampai 4 ini terendam banjir. Sehingga tadi juga ada banyak penumpang kapal yang akan ke Kumai yang nanti siang berangkat. Terpaksa mereka harus berjalan kaki menerjang banjir sampai ke pelabuhan penumpang. Sementara pabrik-pabrik di sini memang sebagian besar libur. Gitu Bayu. Artinya masih ada operasional di pelabuhan yang berlangsung ya? Kalau tadi Anda cerita ada penumpang yang datang ke pelabuhan tersebut. Iya, menurut perusahaan Pelindo yang mengelola pelabuhan ini, memang untuk lalu lintas kapal tidak terganggu ya, lalu lintas kapal dan bongkar muat peti kemas di dalam itu tidak terganggu karena memang untuk kapal masih bisa merapat ke dermaga dan memang mungkin terganggu karena hanya jalur masuknya ke dalam pelabuhan penumpang itu yang susah ditempuh gitu Bayu. Oke, apakah kemudian banjir ini juga cakupan wilayahnya sampai ke pemukiman warga di sana atau bagaimana, Didit? Iya, Bayu dan Tita. Semalam memang sebagian pemukiman warga di sekitar Tanjung Mas ini juga terdapat. Seperti di Ujung Seng juga terjadi tanggul yang jebol, sehingga memang terlalu dalam di sana. Sementara di depan pelabuhan ini yang biasanya juga tidak terdampak, dampak, namun pagi ini sudah mengalami penyusutan air. Dan semalam memang warga merasa sangat susah ya karena PLN juga mematikan aliran listrik untuk mengurangi resiko yang terjadi. Dan pemerintah Kota Semarang sudah menyediakan pos-pos pengungsian, namun warga tidak ada yang mengungsi, warga masih tetap bertahan di pemukiman. Sementara pemerintah hanya menyediakan dapur umum di Kecamatan Semarang Utara dan menyalurkan makanan untuk warga semalam dan pagi tadi. Gitu Vita. Baik, terima kasih rekan Didit Kordias mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah untuk memberikan informasi terbaru mengenai banjir yang terjadi akibat tanggul jebol di wilayah tersebut.